Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Anansyah dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memperhatikan tugas 4B mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wah, terlihat sangat semangat untuk belajar ya hari ini. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Silakan dicek kanan kirinya apakah ada yang tidak masuk. Masuk semua. Wah, hebat ya. Kelas 2 hari ini masuk semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, kali ini mau cek kebersihan. Silahkan dicek di laci mejanya atau di sekeliling kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silahkan langsung dibuang ke tempat sampah ya. Oke, sebelum berlanjut ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu siapa yang masih ingat materi pada minggu lalu? Yang tahu boleh acungkan tangan ya. Silakan Luna. Benar sekali, minggu lalu kita sudah belajar tentang hemat air. Kenapa sih kita harus menghemat air, Luna? Benar, karena ketersediaan air bersih itu hanya sedikit di bumi kita. Jadi kita harus pandai menghemat air. Wah, hebat ya, masih ingat? Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah bisa menjawab. Oke anak-anak, hari ini Ibu punya 1 buah sisang dan 1 buah susu kotak. Nah, Ibu hari ini lapar banget nih, sebelum ngajar mau makan dulu ya. Kalau udah makan pisang, Ibu jadi haus nih. Ibu minum susunya dulu ya. Sekarang Ibu punya 2 jenis sampah. Sampah yang pertama itu basah dan lengket, kulit pisang ya. Sampah yang kedua ini kering tapi ada sisa susu. Nah, kalau Ibu masukin ini jadi satu di tempat sampah kayak gini. Anggap aja ini tong sampah ya. Di sini salah nggak ya? Coba Ibu tanya Daniel. Menurut kamu boleh dicampur nggak sih? Tidak. Sekarang Ibu tanya Repa. Kamu setuju nggak sama pendapat Daniel? Enggak. Kenapa? Karena yang satu basah, yang satu kering. Oke, itu jawaban Repa ya. Karena pendapat kalian beda, jadi Ibu campur aja ya. Yang penting ini masuk tempat sampah kan? Oke anak-anak, hasil dari pencampuran sampah tadi coba kalian bayangin. 3 hari lagi kulit pisangnya bakal busuk. Susunya basi. Baunya sampai ke meja bu guru. Bau banget. Padahal kalau dipisah, kulit pisang bisa jadi makanan bunga dan kotak susu bisa dijual. Uangnya buat beli keperluan kelas deh. Tapi karena Ibu campur dua-duanya, menimbulkan kerugian dong. Baunya menyengat, tidak bisa dijual. Bunga jadi tidak mendapatkan pupuk ya. Ibu nyesel banget. Ibu butuh tim penyelamat sampah. Kalian mau bantu Ibu jadi timnya enggak? Kalau mau, coba tirukan Ibu ya. Tangannya di dada. Kalau Ibu bilang, pilah sampah, kalian jawab, hebat. Kalau Ibu, pilah sampah, hebat. Buang benar, sehat. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, coba sekarang kalian tutup bukunya, pandangan lurus ke depan, ke Ibu, dan telinganya fokus mendengarkan. Ibu mau cerita tentang si Udin yang bikin Siti sedih. Judulnya, Ayo Pilah Sampah. Oke anak-anak, dari cerita tadi, Ibu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang buang sampah sembarangan? Wah, kompak ya jawabnya. Udin. Benar sekali jawabannya Udin. Kemudian yang kedua, kenapa Siti menutup hidung dan bilang ya?
Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, Alona. Benar, karena Udin campur sampah organik dan anorganik. Harusnya tidak boleh dicampur ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi sama tong sampah 3 hari kemudian? Ibu mau Arjuna jawab. Benar, Juna. Bau busuk dan banyaklah lalat. Oke, yang keempat, kata Bu Guru ruginya apa kalau sampah jadi dicampur? Ya silakan, Repa. Benar, kulit pisang nggak jadi pupuk dan kotak susu nggak bisa dijual sehingga ruginya jadi 2 kali lipat ya. Yang kelima, kalau kamu jadi Udin, kamu bakal bilang apa ke Siti? Ibu mau tunjuk Ibrahim. Benar, Pak Im. Si minta maaf dan berjanji besoknya akan memilah sampah. Oke, anak-anak, kalau Udin sudah berjanji mau memilah, sekarang giliran kita buktikan. Sudah siapkah kalian masuk ke tim penyelamat sampah? Hebat ya. Kalau begitu, hari ini kita akan berdiskusi dan berkelompok. Diskusi ini terdiri dari 2 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Kelompok 1 ada Arjuna, Aluna, Repa, sama Jaki. Kelompok 2 ada Hafiz, Daniel, Ibrahim, sama Rosila. Silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke anak-anak, sudah selesai berkelompok? Kalau gitu Ibu jelasin tugasnya dulu. Di sini Ibu udah nyiapin 2 lembar LKPD. Masing-masing kelompok nanti mendapatkan 1. Untuk LKPD yang kedua, yang ini, nanti di akhir kalian akan mengadakan presentasi. Siap? Siap. Nah, untuk LKPD yang pertama, nih perhatikan ya. Di sini ada nama dan kelas. Untuk nama kalian isi dengan nama-nama di kelompok kalian. Kelasnya kelas 2. Di sini ada tulisan di mana tempatku. Oke, kalian cocokkan, gunting dan tempelkan gambar sesuai pada tempat sampah yang sesuai. Ada 2 jenis tempat sampah, ada tempat sampah hijau dan tempat sampah kuning. Tempat sampah hijau ini isinya contohnya sisa makanan. Dan kalau dikubur ini bisa jadi tanah. Kalau yang kedua ini sampah yang kuning, rumah kuning, isinya sampah yang bandel, buatan manusia, contohnya botol plastik. Yang kalau dikubur selama ratusan tahun pun masih utuh. Oke, siap? Kalian gunting ini berbagai macam jenis sampah, lalu tempelkan sesuai rumahnya. Maksudnya ada yang ingin tanyakan? Oh, nggak bawa gunting. Ya, guntingnya udah Ibu siapkan. Ibu bagikan ke tiap kelompoknya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada silakan dimulai diskusinya. Ingat waktunya 10 menit ya. Kelompok 1 boleh Ibu lihat. Wah, sudah bagus ya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyain? Boleh, Bu. Sedotan itu masuknya ke rumah mana ya? Coba Ibu tanya. Sedotan kalau dikubur hancur enggak? Bandel. Kalau yang bandel, rumahnya di mana coba? Sudah tahu? Kalau udah tahu, silakan langsung ditempel ya ke tempatnya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan lemnya ditutup, guntingnya ditaruh di tengah, dan LKPD-nya angkat tinggi-tinggi. Ibu mau cek. Wah, kelompok 1 rapi banget ya. Dan semua jawabannya sesuai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 boleh Ibu lihat. Untuk kelompok 2 di situ terlihat masih ada kantong ciki di tempat sampah hijau, di si hijau. Nah, ingat ya, bekas ciki, botol minuman, terus kantong kresek, itu tempatnya di si kuning. Jadi jangan sampai salah lagi. Yang salah boleh dipindahin sekarang nggak apa-apa. Oke anak-anak, sekarang kita sudah tahu cara memilah sampah yang baik dan benar. Lalu gimana ya cara ngajak orang lain atau nyuruh orang lain memilah sampah pakai bahasa yang benar? Kuncinya yaitu menggunakan kata sakti. Sekarang lihat di LKPD,
Di sini suruh buat kalimat ajakan dan imbauan berdasarkan gambar yang telah disediakan. Ini gambarnya. Ini gambar satu anak aja. Kalau kita nyuruh dia, pakainya kata sakti lah. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Coba tirukan, buanglah. Benar. Lah itu nyuruh satu orang. Namanya kalimat imbauan. Nah, gambar yang kedua, ini gambar rame-rame. Kalau kita ngajak bareng-bareng, pakainya kata sakti ayo atau mari. Contohnya, ayo kita bersihkan kelas. Ayo atau mari itu sama dengan ngajak rame-rame. Namanya kalimat ajakan. Sekarang, kalian amati gambar, lalu buatlah satu kalimat imbauan dengan akhiran lah yang sesuai. Gambar yang pertama bikin kalimat imbauan dengan akhiran lah. Gambar yang kedua bikin kalimat ajakan dengan kata sakti ayo atau mari. Oke, silakan untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan waktu pengerjaannya cuma 5 menit. Dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah habis, silahkan untuk melakukan presentasi. Kelompok mana dulu yang mau maju duluan? Oke, kelompok 1 silahkan maju. Oke, kelas, anak-anak kelas 2, imbauan Jaki sudah ada lahnya belum? Sudah nyambung gambar 1 belum? Sudah? Oke, kalau begitu ajakan Aluna pakai ayo atau mari enggak? Buat rame-rame kan? Betul, ada. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan Aluna untuk kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Bagus, udah berani. Tapi kata lahnya kurang. Coba tambahin jadi buanglah. Nah, gitu. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2 karena sudah berani maju. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Baik anak-anak, dari hasil diskusi kedua LKPD tadi, Ibu mau kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kalian kompak. Tulisannya rapih. Ajakannya keren. Ayo jaga bumi. Hebat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tapi Ibu nemu satu tersangka yang nyasar. Di situ ada bungkus ciki. Kalau bungkus ciki itu sampah yang bandel. Jadi tempatnya di si kuning. Ganil kalau lihat teman buang bungkus ciki ke tong hijau, kamu mau bilang apa? Pakai kata lah ya. Coba buanglah bungkus ciki ke tong kuning. Nah, itu imbauan yang hebat. Semua denger ya. Daniel udah naik level jadi polisi sampah. Tepuk tangan untuk Daniel. Sekarang Ibu mau kasih reward untuk kalian. Kedua kelompok semuanya sudah hebat karena sudah 2 jurus. Yang pertama, tangan pinter misahin. Yang kedua, mulut pinter ngajak. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke anak-anak, sekarang Ibu punya 3 gulungan kertas. Setiap gulungan ada pertanyaan yang harus dijawab. Nanti Ibu puterin satu-satu. Sambil muter ke seluruh kelas, ini sambil nyanyi balonku. Siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Balonku ada 5 rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor. Oke, berhentinya di Rosila ya. Silakan Rosila dibuka dan dibacakan soalnya. Apa yang kamu pelajari hari ini, Ros? Oke, hari ini Rosila sudah belajar menjadi pahlawan penyelamat atau polisi penyelamat sampah, katanya. Yang berani menegur temannya ketika ada yang tidak memilah sampah secara benar. Tepuk tangan untuk Rosila. Sekarang untuk
kertas yang kedua kita puterin lagi. Dor, sudah nyampe di Daniel ya. Oke. Daniel silakan bacakan soalnya. Sampah apa, Nil? Ciki katanya. Betul sekali. Ciki itu termasuk sampah anorganik, sampah yang bandel. Itu ya. Jadi masuknya ke tongku kuning. Yang kertas yang nomor 3. Oke, balonku ada 5 dor. Nah, nyampenya di siapa itu? Di Aluna. Silakan Luna baca. Perasaanmu ikut kelas hari ini gimana? Gimana, Lun? Senang. Oke, apakah yang lainnya perasaannya sama seperti Aluna? Sama semua ya, alhamdulillah kalau senang. Baik anak-anak, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu kita dapat membedakan kedua jenis sampah. Karena kedua jenis sampah ini punya rumahnya masing-masing. Rumah hijau itu milik sampah organik. Sampah organik itu sampah yang mudah busuk. Contohnya sisa makanan, daun kering, dan lain-lain. Ada lagi rumah kuning. Rumah kuning ini milik sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang bandel, biasanya buatan manusia, dan sulit terurai, sulit busuk. Contohnya plastik dan kaleng bekas. Selain itu, kita juga belajar tentang cara nyuruh dan mengajak orang lain untuk memilah sampah. Oke, untuk PR-nya, cek tempat sampah di rumah ya, terus foto, kirim ke grup WA. Besoknya diceritakan. Sekarang, silahkan dipimpin doanya. Oke, anak-anak, ilmu hari ini dipakai di rumah ya. Sampai ketemu besok, polisi sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.